It's a sunrise in my soul. Ooh, it's about time I let go. Oke, kalau Lovebird ini yang selama gue main Lovebird sampai sekarang, dia cuma berisikin dari pagi sampai ya matahari tenggelam. Sisanya dia tidur gitu. Kembali lagi dia berisik lagi pas habis subuh pasti berisik lagi gitu. Ada jam tidurnya ya? Ya, ada jam tidur. Pokoknya matahari udah hilang pasti dia tidur. Jadi nggak ada yang keganggu. Saya di sini juga breeding, ada anak istri juga, anak kecil-kecil juga di rumah. Insya Allah sih aman-aman aja, karena kita juga open gue bukan, karena kita gue juga breeding di sini, ada anak istri juga, anak 3, istri 1 ya. Nah terus ya aman aja Insya Allah ya, karena gini, saya juga setiap malam itu kita semprot semua tuh. Dari kandang yang koloni sebesar ini dan kandang breeding satu-satunya kita semprot semua. Jadi biar dampak penyakit dan virusnya itu nggak ada lagi gitu loh. Ya kita kan nggak menunggu ada apa enggak, kita nggak tahu ya. Tapi kita mencegah sih lebih bagus, benar nggak sih? Kalau saya sih dua-dua bagus sih. Yang penting itu tamanya sebenarnya siklus udaranya doang. Kalau udaranya masuk, matahari masuk, kalau siklus udaranya nggak muter, nggak bagus juga sih kalau menurut saya ya. Tapi kalau di sini sih masuk semua, siklus udara sih yang penting gitu loh poinnya. Kalau masuk matahari, siklus udaranya bagus, lebih bagus lagi. Nggak masalah sih, nggak masalah sih menurut saya ya, nggak masalah, lebih bagus juga, bener. Tapi akibatnya ya cepat dicolong orang. Bagus sih, yang penting siklus udara ya, karena di burung ini ya from Afrika ya, habitatnya aja asalnya dari daerah yang panas gitu loh, ya keras. Kita di sini iklim apa, tropis ya, tropis gitu ya. Tropis ya, aman lah. Oh gitu. Jadi kalau Lovebird ini mudah sebenarnya sih ternaknya atau breeding ini mudah banget sih. Tergantung kalau teman-teman yang apa ya pengen ternak gitu harus tahu dulu mau cetak apa dulu nih, tujuannya kemana dulu gitu. Jadi Lovebird soalnya jenisnya banyak, mungkin dihitung jenisnya berapa tuh ya, 30 lebih apa 40 lebih gitu. Saya pun dihitung satu-satu sih bisa sih, sampai semua bisa gitu. Tapi yang dari biola ya, mutasi bola sampai palefalo bisa. Maksimal. Kalau dia bertelurnya itu yang pengalaman saya ya, paling banyak itu sekitar 7 atau 8 paling banyak. Tapi yang kebanyakan saya nemu cuma 4-5 doang. Yang netes pun itu bukan semuanya, paling 2-3. Ada syukur ya dapat semuanya, netes ya alhamdulillah gitu loh. Oke, kalau Lovebird itu yang kalau saya ya, pengalaman saya dari satu pasang tadi dia kawin bertelur, dia proses lama bertelurnya itu 21 hari sama seperti ayam. Nah kemudian kalau saya sih pribadi 2 minggu umurnya atau 15 hari itu saya pisahin dari induknya. Nah nanti akan dibantu loloh namanya loloh ya. Loloh itu seperti bisa disendokin, bisa kita spet pakai injek alat suntik ya. Nah terus kenapa dicabut gitu, atau kenapa sih kalau nggak dibiarin aja sama digedein sama induknya gitu kan. Nah kalau kita yang nyelamatin, maksudnya dicabut dengan umur 15 hari tadi, dicabut, gitu lebih, faktor kematiannya lebih tipis, gitu. Kalau digedein sama induknya, yang pertama, kalau induknya nggak was-was, bisa injak anaknya,
terus bisa cacat gitu kan, bisa mati gitu. Jadi faktor kematiannya lebih tinggi. Kalau kita selamatin dengan sendiri kita cabut, kita lolohin sih sampai gede, sampai dia mandiri itu ya sekitar 1,5 bulan lamanya, itu dampak kematiannya lebih kecil. Masa hidupnya itu, kalau saya pernah ya, kan baru juga nggak lama ya, sekitar mau 4 tahun sekarang ya, 3 mau 4 tahun. Tapi dulu pernah nyobain ya 1 ekor 2 ekor sih, sampai umur 8 tahun masih hidup. Dan teman-teman pun yang punya ada sampai 16 tahun ada, tapi dia bukan breeding, dia ini cuma single factor doang, buat kekekan doang. Masih ada sampai sekarang burungnya. Tapi kalau saya baca dari pengalaman orang-orang yang lain, saya lihat dari pengamatan, rata-rata 10 tahun ya yang sehat, dan ini 10 tahun 1 lovebird ini. Lovebird itu kan burung cinta ya. Bener gak sih? Burung cinta. Jadi kalau kita nggak ngerusak pasangannya, atau kita nggak apa ya, pasangannya itu nggak hilang, terbang, mati gitu kan, insya Allah dia akan panjang loh umurnya. Nah, saya itu juga ngeliatnya dari lovebird, dan saya mainnya pengalaman dari dari yang gantang ini, single factor gitu. Burung ini ada 2 ya kan, jadi 1 playeran, 1 lagi untulannya nih. Begitu kita comot si pasangannya ini, dan 1 lagi kita naikin buat dilombain tuh, kan pernah lihat kan, dia itu akan nyari, dia akan bunyi namanya kayak kan, panjang pasti gitu kan. Nah, jadi kalau saya lihat dari berapa lama dia hidupnya itu tergantung dari pasangannya. Karena kalau pasangannya mati, yang saya pernah pengalaman saya sendiri nih, bisa mati juga, stres. Nah, itu dampak juga cepat kali. Contohnya dia udah mungkin saya pernah pengalaman setahun udah produksi, udah bertelur. Nggak taunya kita juga bukan kelalaian kita sendiri ya, nggak tahu kelalaian kita sendiri apa faktor dari mana nih, nggak sengaja pokoknya gitu. Si kaki betinanya ini kejepit di pintunya ya kan, nggak taunya habis itu kita nggak tahu, lost kontrol gitu, mati. Tinggal jantan kan, jantannya ini ya udah lama-lama mungkin nggak nyampe 1 minggu mati juga, nyusul dengan nggak ada penyakit apa-apa, pasti nyusul dia gitu. Satu pasangan. Jadi kalau seperti ayam atau bebek kan, dia bisa 1 jantan 10 betina juga bisa kan. Menang banyak. Sama sih, sama. Dia akan begitu juga, mengikuti ya contohnya dari nama lovebird ya, kalau pengalaman saya begitu. Kalau enggak yang 1 mati terus murung, ya nggak lama pasti dia akan berubah sih, dari segi kelakuannya, daya respect, kelincahan dia, lama-lama murung deh gitu. Beda. Tapi dari sekesat mata orang lihat ya itu susah ketahuan sih ini jantan ini betina, susah. Tapi kalau lihat dari matanya, kalau orang udah tahu ya dan udah paham dengan lovebird-nya itu, paling dari segi paruhnya, dari segi kelamin kali ya, atau supitnya, ada supit tuh di lovebird tuh, ada supit di bawah ekornya, ada supit. Kalau betinanya tuh pasti renggang. Kalau jantannya pasti rapet. Nah, kalau jantannya lagi ciri-cirinya itu, kalau kita sebelum tes DNA ya, darahnya atau bulunya, itu kalau jantan dari paruhnya ini kan moncongnya nih, paruhnya ada garis itu lurus. Terus lubang hidungnya itu kalau jantan biasanya oval, bukan bulat. Kalau bulat pasti betina. Ya kan, prediksi ya, itu baru prediksi ya. Saya juga belum bisa bilang itu fix jantan, itu fix betina gitu kan. Nah, terus kalau yang pengen pasti jantan betina itu ya mau nggak mau kita harus DNA. Ada laboratorium juga ada yang tes DNA itu, seperti dari darah,
uji darahnya atau dari bulu ekornya gitu. Jadi keluar ini jantan ini betina, itu yang paling fix 100%. Nah, kalau dari segi fisik kita ngelihatnya aja, itu kalau saya sendiri sih udah tahu ya, masih bukan saya bilang itu pasti, masih prediksi gitu. Tapi yang kalau akurat ya harus DNA. Oke, pesan-pesannya itu kalau pengen pelihara lovebird-nya itu adalah yang penting ya, yang penting pertama kalinya adalah dari segi rawatannya ya. Terus segi kalau yang breeding, tahu dulu kemana tujuannya nih, mau cetak apa dulu. Terus yang paling penting saran saya adalah telaten sih intinya. Telaten, fokus, dan anggaplah kita itu mencintai si lovebird ini gitu loh, sama kayak kita mencintai pasangan masing-masing loh, lovebird gitu kan. Nah, terus karena kenapa gitu? Karena hewan ini, semua binatang ini, kalau yang versi saya, dia nggak punya akal sih, ada ya, tapi tipis gitu. Tapi dia mempunyai naluri. Nah, tapi di samping nalurinya itu, kalau kita juga nggak bisa baca ini kemauan lovebird itu seperti apa, nggak tahu. Tapi dia akan tahu. Kemauan kita pasti udah tahu gitu loh. Nah, jadi baik teman-teman di breeding, teman-teman di single factor, lovebird-nya ini jangan pernah untuk dipaksa. Dalam artian kata, penjodohan, mandi, atau apapun yang lain jangan pernah dipaksa. Biarkan ikutin gaya dia sendiri, dan dia akan nanti yang ngasih terbaik buat kalian juga gitu loh. Oke, untuk teman-teman yang pengen tahu cara rawatan, cara breeding dan sebagainya, bisa DM di Swavebird Aviary bisa, atau mungkin bisa nonton kita di YouTube juga bisa, atau bisa langsung diminta kontak saya juga bisa gitu kan, ngelewatin apa DM juga bisa, atau saya sebutin. Nah nih 08 11 89 90 112. Oke, apapun pertanyaan dari teman-teman semua akan saya jawab setahu saya. Oke? Salam lestari, tetap selamatkan satwa Indonesia. Bye-bye.